Onoda adalah seorang tentara Jepang yang bersembunyi selama hampir 30 tahun di dalam hutan Filipina setelah perang berakhir. Onoda menjalani hidup selama 29 tahun sampai mantan panglimanya datang dari Jepang untuk membebaskannya dari tugas atas perintah kaisar pada tahun 1974. Pangkatnya Letnan II dalam Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Saat Perang Dunia Kedua akan berakhir, seorang letnan Jepang bernama Hiro Onoda ditempatkan di Lubang, sebuah pulau kecil di Filipina. Dalam beberapa minggu setelah kedatangannya, serangan AS memaksa tentara Jepang lari ke dalam hutan. Tetapi tidak mengikuti teman-temannya, Onoda tetap bersembunyi di Pulau Lubang itu selama hampir 30 tahun. Pemerintah Jepang menyatakan dia meninggal pada tahun 1959. Tetapi kenyataannya, dia masih hidup, tetap memegang prinsip pada misi rahasia yang menuntutnya guna mempertahankan pulau itu hingga bala tentara kekaisaran kembali. Dia meyakini bahwa perang tidak pernah berakhir. Ketika dia kembali ke Jepang pada tahun 1974, Onoda disambut sebagai sosok pahlawan. Dia adalah tentara Jepang terakhir yang pulang. Onoda mengikuti wajib militer sebagai tentara Jepang pada tahun 1942, di mana ia terpilih mengikuti pelatihan tempur gerilya. Di Sekolah Militer Nakano Cabang Futamata, model pelatihannya bertentangan dengan instruksi kode medan perang Senjin-kun yang disebarkan secara meluas, yang melarang kombatan Jepang ditawan dan menginstruksikan mereka agar mati dalam pertempuran atau sebagai gantinya melalui pengorbanan diri. Misi Onoda adalah menghancurkan lapangan terbang dan sebuah dermaga, ditambah setiap pesawat musuh atau pasukan musuh yang berusaha mendarat. Dia gagal, dan ketika pasukan musuh menguasai pulau itu, dia dan pasukannya mundur ke hutan. Perang akan berakhir, tetapi pengumuman yang dijatuhkan di Lubang guna memberitahu orang-orang yang terpencar dari kesatuannya tentang penyerahan Jepang pada 15 Agustus tahun 1945 dianggap palsu oleh Onoda dan 3 prajurit tersisa mempercayainya. Mereka tetap bersembunyi di hutan belantara sambil bertahan hidup. Mereka yakin bahwa musuh berusaha membuat mereka kelaparan. Sebuah tim pencari berusaha menemukan mereka, tetapi Onoda menganggapnya sebagai tahanan Jepang yang dipaksa di luar keinginannya. Foto-foto dari anggota keluarga diyakini hasil rekayasa. Onoda tidak menyadari bahwa kampung halamannya telah dibom dan dibangun kembali. Pesawat-pesawat jet yang terdengar meraung-raung selama Perang Korea pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1953 dianggapnya sebagai serangan balasan Jepang. Sementara, surat kabar yang dijatuhkan di pulau itu tentang nasib mereka dianggapnya sebagai propaganda Amerika Serikat. Onoda masih amat belia, baru berusia 23 tahun pada saat tanah airnya menyerah dan kemungkinan besar terpapar indoktrinasi ideologi yang ditanamkan oleh pemerintah Jepang selama perang.